Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat bertemu kembali di mata kuliah Ekonomi Teknik. Materi kita pada hari ini adalah mengenai pajak. Nanti saya akan jelaskan pajak secara umum, lalu beberapa perhitungan terkait pajak, dan bagaimana kaitannya metode depresiasi yang berbeda mempengaruhi pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Judul buku Ekonomi Teknik dari penerbit Gunawirya, dan literatur lain adik-adik bisa akses dari internet. Pada hari ini capaian pembelajaran kita adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan apa itu definisi pajak, melakukan perhitungan pajak dengan metode depresiasi yang berbeda, dan hari ini metode yang akan dijelaskan hanya ada metode 2 depresiasi, yaitu metode garis lurus dan sum of year digit. Apakah yang dimaksud dengan pajak? Pajak merupakan pungutan wajib, adik-adik. Jadi memang kita sebagai rakyat Indonesia wajib membayar pajak. Dan ini adalah untuk negara dan akan kembali lagi untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat umum yang juga akan kita rasakan di kemudian hari. Jadi pajak itu dibayarkan, wajib dibayarkan oleh semua warga negara Indonesia dan nanti akan dikembalikan untuk kepentingan umum. Nah, beberapa konsep dalam perhitungan pajak, adik-adik nanti akan mengenal gross income, yaitu pendapatan kotor, di mana gross income ini merupakan jumlah semua pendapatan, baik yang berasal dari penjualan ataupun pendapatan bunga. Lalu ada expenses atau pengeluaran, di mana expenses adalah ongkos atau pengeluaran yang ditanggung selama transaksi bisnis. Yang ketiga adalah TI atau taxable income, di mana taxable income ini merupakan pendapatan terkena pajak, jumlah pendapatan yang akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan. Nah, nanti pajak yang akan dibayarkan di sebuah perusahaan itu akan tergantung dari nilai taxable income-nya juga. Dan yang terakhir adalah nilai depresiasi, di mana kemarin kita sudah bahas depresiasi merupakan penurunan nilai suatu aset atau penyusutan karena seiring waktu dan pemakaian. Lalu konsep yang kedua terkait dengan tadi taxable income, rumusnya adalah GI dikurangi E dikurangi D, yaitu taxable income atau pendapatan terkena pajak merupakan pendapatan kotor atau gross income tadi dikurangi dengan expenses atau pengeluaran kita dan dikurangi dengan depresiasi. Lalu ada istilah capital gain atau pendapatan kapital, di mana capital gain adalah suatu pendapatan yang diperoleh apabila harga jual atau selling price suatu aset melebihi harga belinya atau purchasing price. Nah, untuk capital gain ini rumusnya adalah selling price dikurangi purchasing price, di mana bila penjualan kurang dari 1 tahun sejak pembelian aset disebut pendapatan kapital jangka pendek atau short term gain. Lalu bila penjualan lebih dari 1 tahun disebut pendapatan kapital jangka panjang atau long term gain. Nah, ada juga istilah capital loss atau kerugian kapital. Tadi capital gain dan sekarang capital loss. Capital loss ini terjadi apabila adik-adik selling price-nya kurang dari nilai buku tahun terakhirnya. Nah, bila penjualan kurang dari 1 tahun sejak pembelian aset disebut pendapatan kapital jangka pendek atau short term loss. Bila penjualan lebih dari 1 tahun disebut pendapatan kapital jangka panjang atau long term loss. Lalu, apabila suatu aset terdepresiasi dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai bukunya, nah tadi kan kalau harga jualnya itu kurang dari nilai buku, maka akan mengalami capital loss atau kerugian kapital. Nah, tetapi kalau misalnya ada harga yang lebih tinggi dari nilai bukunya, maka selisihnya disebut RD atau recaptured depreciation. Nah, bila selling price lebih dari nilai buku yang terakhir, maka termasuk pendapatan yang terkena pajak, bukan pendapatan kapital. Adik-adik hanya cukup mengetahui beberapa istilah ini, namun kita tidak akan pelajari lebih dalam terkait istilah-istilah ini. Yang akan kita pelajari adalah bagaimana sih pengaruh dari metode depresiasi terhadap pajak yang dibebankan dalam suatu industri. Oke, nah terkait dengan pajak dan hubungannya tadi dengan taxable income, kita sudah kenal dengan taxable income, maka pajak ini atau diistilahkan dengan PJK itu merupakan taxable income dikali dengan T, di mana T adalah tingkat pajak yang dikenakan untuk pendapatan terkena pajak sebesar taxable income. Nah, taxable income-nya ini tadi kan kita sudah tahu ya rumusnya bahwa taxable income adalah gross income dikurangi expenses dikurangi depresiasi. Nah, berarti adik-adik
Adik-adik lihat dari rumus ini. Depresiasi akan mempengaruhi nilai TI atau taxable income. Sedangkan taxable income akan mempengaruhi nilai pajak. Sehingga adik-adik bisa lihat hubungannya bahwa karena nilai depresiasi itu akan mempengaruhi nilai taxable income atau pendapatan terkena pajak, dan pendapatan terkena pajak itu merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung pajak, maka secara tidak langsung nanti akan mempengaruhi juga. Seiring dengan naik turunnya depresiasi juga akan mempengaruhi naik turunnya atau besar kecilnya pajak yang dibayarkan oleh industri. Nah, bagaimana sih pengaruh metode depresiasinya terhadap nilai pajak? Oke, pemilihan model depresiasi akan mempengaruhi besarnya nilai present worth pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Adik-adik sudah belajar di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa present worth ini lebih ke bagaimana nilai uang yang akan kita bayarkan selama kurun waktu bertahun-tahun ke depan, tapi disetarakan dengan nilai pada tahun sekarang. Itu yang dinamakan present worth atau nilai uang pada saat present atau pada saat ini. Nah, depresiasi ini akan mempengaruhi secara langsung pendapatan terkena pajak atau taxable income tadi. Nah, untuk rumus taxable income, adik-adik juga dapat menggunakan rumus di bawah ini, di mana taxable income merupakan BTCF atau before tax cash flow, ya, before tax cash flow atau pendapatan aliran kas sebelum pajak dikurangi dengan depresiasi. Nah, jika depresiasinya meningkat di tahun awal, nah, adik-adik bisa lihat berdasarkan persamaan matematika ini, taxable income dan depresiasi ini berlawanan. Di mana kalau depresiasinya tinggi, maka taxable income-nya akan rendah. Ya. Lalu jika taxable income-nya rendah di tahun awal, nah, taxable income ini akan secara langsung mempengaruhi perhitungan pajak. Ya enggak? Jadi, adik-adik bisa lihat urutannya. Yang pertama, depresiasi akan mempengaruhi taxable income. Jadi jika depresiasinya ini tinggi, maka taxable income atau pendapatan terkena pajaknya akan rendah ya, karena ini persamaan matematisnya. Jadi jika nilai D-nya ini tinggi, maka nilai TI akan rendah. Nah, lalu pengaruhnya apa? Apabila TI rendah, maka pajak juga akan rendah, adik-adik. Mengapa begitu? Karena tadi pajak merupakan taxable income dikalikan dengan T atau tingkat pajak. Berarti kalau taxable income-nya rendah, maka pajaknya juga akan rendah. Nah, kaitannya apa dengan nilai present worth atau nilai kalkulasi pajak atau nilai uang dari pajak yang dibayarkan selama bertahun-tahun itu? Jika nilai pajaknya rendah, ya pajak total maksudnya, maka present worth atau kesetaraan nilai uang pada saat sekarang itu juga akan rendah, adik-adik. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba menghitung pajak jika metode depresiasi yang digunakan berbeda. Nah, pada hari ini dan pada materi ini hanya akan dijelaskan perbandingan antara dua metode, yaitu metode SL dan metode SOYD. Nah, saya refresh kembali untuk metode SL, di mana depresiasinya itu setiap tahun sama, adik-adik. Oke, depresiasi setiap tahun sama, berarti nanti nilai taxable income-nya atau pendapatan terkena pajak juga akan sama. Seperti itu. Nah, sedangkan berbeda dengan metode SOYD, di mana metode SOYD ini besar di awal tahun depresiasinya. Nah, hal ini juga akan mempengaruhi taxable income-nya. Oke, mari kita lihat satu persatu. Nah, ini untuk contoh soalnya, di mana harga awal asetnya 50 juta, umur asetnya 5 tahun. Aliran kas sebelum pajak setiap tahunnya adalah 20 juta. Nah, ini BTCF-nya ya, before tax cash flow. Lalu tingkat pajak yang dikenakan adalah 30%, nah ini T besarnya. Lalu ROR setelah pajak adalah 10%, nah ini I. Nah, nanti ini kaitannya juga seperti materi sebelumnya terkait dengan bunga, adik-adik. Nah, kita diminta untuk membuat tabel aliran kas. Nah, ini tabel cash flow lagi. Adik-adik bisa refresh materi sebelumnya. Lalu kita diminta untuk membandingkan nilai present worth pajaknya jika kita menggunakan dua metode. Oke, kita diminta untuk susun dalam tabel aliran kas yang terdiri dari 5 kolom. Yang pertama adalah tahun, lalu BTCF atau before tax cash flow-nya, lalu depresiasi, lalu TI, dan pajaknya.
untuk penyelesaian, adik-adik bisa lihat tabel aliran kas berikut. Nah, ini merupakan tabel aliran kas untuk metode SL, adik-adik. Ya, adik-adik bisa lihat, untuk metode SL, nilai depresiasinya itu sama per tahunnya. Oke, di mana nilai depresiasi adalah 10 juta. 10 juta dari mana? Adik-adik bisa lihat tadi. Oke, kita bisa balik ke sini bahwa harga awal asetnya adalah 50 dan umur aset 5 tahun. Dan di sini tidak ada nilai sisa. Berarti 50 juta ini adalah nilai P. Tidak ada nilai sisa, lalu P min S dibagi N, kan untuk rumus depresiasi metode SL. Karena tidak ada nilai sisa, maka P langsung dibagi dengan N, atau 50 langsung dibagi dengan 5. Sehingga adik-adik peroleh nilai di tabel ini, yaitu depresiasinya adalah 10 juta. Jadi ingat ya, depresiasi 10 juta adalah dari P min S dibagi N, di mana P-nya adalah 50 juta, S-nya adalah 0, dan N-nya adalah 5. Sehingga diperoleh depresiasinya 10 juta. Jangan lupa, sebelum kita menentukan depresiasi, kita harus masukkan ke kolom BTCF atau Before Tax Cash Flow, di mana ini minus 50 juta karena kita mengeluarkan uang untuk membeli aset, yaitu 50 juta. Jadi minus 50 karena kita mengeluarkan uang. Dan pada soal itu diberi keterangan bahwa pendapatan terkena pajak kita yang masuk setiap tahunnya itu adalah 20 juta. Nah, ini 20 juta tahun pertama sampai dengan tahun berjalannya aset, yaitu 5 tahun. Berarti 20 juta tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Oke, selanjutnya TI. Nilai TI adik-adik tadi bisa diperoleh dari BTCF dikurangi depresiasi. Karena nilai depresiasinya sama, maka nilai TI-nya pun sama. Dari 20 juta dikurangi 10 juta. Sehingga TI-nya adalah 10 juta. Dan berlaku untuk tahun pertama sampai dengan tahun seterusnya, sampai dengan tahun kelima. Nah, nilai pajaknya, adik-adik, nilai pajak itu adalah TI dikali T. Ya, TI dikali T, di mana adik-adik bisa lihat nilai TI-nya adalah 10 juta dikalikan dengan T-nya. Oke. T tingkat pajaknya tadi, kita lihat lagi di dalam soal. Tingkat pajak yang dikenakan adalah 30% atau 0,3. Sehingga diperoleh nilai pajaknya yaitu 3 juta, yaitu TI dikali T 10 dikalikan 0,3, sehingga diperoleh nilai pajaknya adalah 3 juta. Nah, lalu di sini kita diminta juga untuk menghitung nilai present worth pajak. Nah, kalau dia lihat trennya di tabel SL, karena memang metode depresiasi SL itu depresiasinya sama per tahunnya, maka nanti jumlah pembayaran pajaknya juga akan sama per tahunnya, karena memang depresiasinya sama per tahun, jadi dianggap penyusutannya sama per tahun, lalu pendapatan terkena pajak atau taxable income-nya juga jadi sama per tahun, sehingga nanti pajak yang dibayarkan dari tahun pertama sampai tahun kelima juga sama setiap tahunnya, yaitu tahun pertama bayar 3 juta, tahun kedua bayar 3 juta, dan seterusnya. Oke, untuk nilai present worth pajak diperoleh dari rumus annuity ya adik-adik, di mana given ditanya P given A ya, untuk find P, find nilai present dengan given A. Nah, mengapa sih given A? Mengapa given annuity? Karena kita lihat nilainya dari tahun pertama sampai tahun kelima itu sama, sehingga dianggap annual atau annuity. Sehingga nanti nilai present worth atau menghitung nilai P-nya itu adalah bagaimana kita find P given A. Nah, dengan I-nya I persen, yang diketahui dalam soal, dan N-nya juga diketahui dalam soal. Sehingga ini adik-adik balik lagi, cek tabel. Ya, cek tabel yang sudah diterangkan pada materi sebelumnya, sehingga nilai present worth dari pajaknya adalah nilai A-nya, atau besar nilai annuity-nya, yaitu 3 juta, dikalikan ini nilai tabel. Adik-adik bisa lihat untuk find P given A dengan I-nya 10% dan N sama dengan 5, itu nilai tabelnya adalah 3,791. Sehingga diperoleh nilai present worth-nya adalah 3 juta dikali 3,791. Oke,
Kita lihat deh bagaimana sih kalau untuk tabel aliran kas metode SOYD. Tadi metode SL nilai depresiasinya itu sama per tahun. Nah, untuk metode SOYD maka depresiasi akan besar di awal tahun adik-adik. Akan besar di awal tahun. Oke, untuk rumus metode SOYD, adik-adik silahkan di-refresh kembali bahwa kita harus menghitung dari sisa umur aset dibagi dengan SOYD ya. Sisa umur aset ini berturut-turut, tahun pertama adalah sisanya 5, tahun kedua adalah 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Lalu dikalikan dengan P min S, P min S-nya karena S tidak ada, maka langsung dikalikan P, yaitu 50 juta. Nah, adik-adik bisa lihat di dalam tabel berikut. Jadi di dalam tabel nilai depresiasinya ini besar di awal tahun. Lalu pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah jika nilai depresiasinya tinggi, maka taxable income akan kebalikannya. Begitu juga jika nilai depresiasinya rendah, maka taxable income juga akan kebalikannya. Di mana adik-adik bisa lihat bahwa pada saat depresiasi besar di tahun awal, maka nilai taxable income akan kecil, sehingga di tahun awal pajak yang dibayarkan akan kecil. Nah, di sini mungkin diasumsikan pembayaran pajak untuk tahun pertama, karena memang tahun pertama itu adalah tahun instalasi, jadi ya diasumsikan memang bayar pajaknya tidak terlalu besar, seperti itu. Nah, sehingga nih adik-adik bisa lihat ini angka-angkanya banyak yang dibuatkan ya adik-adik. Sebenarnya nominal pajak yang dibayarkan antara metode SL dan metode SOYD itu sama adik-adik, yaitu sama-sama 15 juta. Kalau tadi kan 3 juta selama 5 tahun, sehingga 3 juta dikali 5 adalah 15 juta. Nah, ini juga seperti itu, besarnya nominal pajaknya pada tahun pertama 1 juta, tahun kedua 2 juta, dan seterusnya. Sehingga ini juga ditotal sama dengan 15 juta. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bagaimana besarnya nilai uang dari pembayaran pajak ini. Nilai uangnya jika disetarakan dengan saat sekarang atau nilai present worth. Nah, kita lihat untuk metode yang SOYD adik-adik. Nah, untuk yang metode SOYD ini tidak menggunakan rumus annuity saja adik-adik, tetapi juga menggunakan rumus gradien. Nah, kenapa? Coba adik-adik bisa lihat untuk tren nilai pajaknya, di mana nilai pajak yang dibayarkan setiap tahunnya itu ada pertambahan 1 juta. Oke, ada pertambahan 1 juta, sehingga adik-adik, kalau adik-adik lihat, bahwa kita punya nilai annuity base-nya adalah 1 juta. Gitu. Nilai annuity di mana sebenarnya setiap tahunnya ini nilai base-nya adalah 1 juta dulu dan akan bertambah 1 juta untuk tahun berikutnya. Nah, ini kenaikan gradien. Adik-adik juga bisa refresh materi mengenai perhitungan gradien. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Di mana penyelesaiannya adalah total rumus annuity yaitu find P given A, dan total rumus gradien, find P given gradient. Oke, sehingga nanti A-nya adalah nilai base-nya tadi 1 juta, lalu find P given A untuk bunga 10% dengan N 5 tahun itu sama, yaitu 3,791. Jadi kalau di metode SL ini langsung 3 juta dikali 3,791, nah untuk metode SOYD nilai present worth-nya adalah 1 juta dikali 3,791 ditambah, nah ini 1 juta dikali 6,862 dari tabel find P given gradient. Nah, ini tetap 1 juta juga, 1 juta untuk find P given gradient itu karena memang kenaikan pajak dari tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, setiap tahunnya bertambah 1 juta nilai pembayaran pajaknya. Nah, adik-adik bisa lihat ternyata nilai yang diperoleh pada metode SOYD nilai present worth-nya lebih kecil adik-adik. Nah, present worth ini lebih kecil karena memang depresiasinya kan besar di awal tahun, sehingga nilai taxable income-nya akan lebih kecil dan pajaknya pun akan lebih kecil. Nah, sebenarnya metode SL dan metode SOYD ini tergantung dengan perusahaan akan memilih menggunakan yang mana. Misalnya perusahaan tidak ingin rumit seperti itu, sudah menggunakan metode SL saja yang sama per tahun. Namun sesungguhnya dengan metode perhitungan metode SL, maka nilai present worth atau nilai uang yang dibayarkan jika dikalkulasi itu akan lebih mahal karena memang
nilai pajak yang dibayarkan dari tahun ke tahun itu dianggap sama, karena dianggap depresiasinya adalah sama setiap tahunnya. Oke, baik adik-adik, saya rasa untuk perhitungan pajak dan bagaimana pengaruh dari metode depresiasi yang berbeda terhadap kalkulasi pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan, adik-adik sudah bisa lihat perbandingannya antara metode SL dan metode SOYD. Terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.